Kecelakaan KRL dan kereta api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada pengamat perkereta apian, ada Pak Joni Martinus dan juga ada anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB Pak Sujatmiko. Selamat pagi Pak Joni dan juga Pak Miko. Selamat pagi. Ya, kalau saya ingin ke Pak Joni, ini kan tentu menjadi duka dan keprihatinan kita bersama terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Apa yang perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk evaluasi begitu? Kalau ada 3 poin utama yang bisa diberikan oleh Anda, Pak Joni, untuk bisa menjamin keselamatan warga dalam rangka menaiki transportasi publik, salah satunya adalah kereta api. Baik, terima kasih Mbak. Langsung saja Mbak ya. Yang pertama adalah menurut saya yang memang harus dilakukan, yaitu harus dilakukan audit keselamatan. Audit keselamatan ini mencakup baik itu terhadap sarana, prasarana maupun manusianya. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menutup semua pintu perlintasan liar, sedapat mungkin menutup pintu perlintasan liar, Mbak. Ini penting sekali karena sering terjadi kecelakaan di sana. Dan yang ketiga adalah investigasi. Ini menurut saya penting, investigasi ini bagaimana teman-teman baik itu dari DJKA ya maupun dari KNKT ini harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap aspek yang menjadi faktor keselamatan dalam operasional kereta api, seperti itu. Oke, jadi memang ada 3 poin utama yang harus segera dievaluasi. Salah satunya tadi Anda menyebutkan ada soal audit keselamatan, sarana dan juga prasarana, human factor di sana, termasuk juga soal teknis. Kemudian juga ada perlintasan sebidang, utamanya adalah perlintasan sebidang yang ilegal ya Pak ya, yang harus segera ditertibkan begitu demi keselamatan. Dan yang terakhir adalah soal investigasi internal yang harus segera dilakukan oleh PT KAI dan juga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat begitu Pak Joni. Tapi saya ingin ke Pak Miko dulu. Pak Miko, kalau dari DPR sendiri Pak Miko, ini kan banyak sekali ya ada dugaan-dugaan begitu ya terkait dengan kecelakaan di Bekasi Timur begitu, mulai soal persinyalan, kemudian ada dugaan human factor, termasuk juga soal ada banyak hal begitu yang menjadi dugaan-dugaan sementara. Bagaimana kemudian DPR bisa memastikan pengawasan soal keselamatan warga dalam berkendara, terutama dengan menggunakan transportasi publik kereta api? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya dari Komisi 5 mengucapkan turut berduka cita kepada 14 korban yang meninggal dan juga korban luka sekitar 70-an. Mudah-mudahan yang luka cepat diberikan kesembuhan dan yang meninggal diberikan ke tempat yang layak ya, seperti itu. Yang kedua, kami sebagai di Komisi 5 ini menyayangkan sekali ya. Jadi masih banyak perlintasan yang tidak dijaga. Ini kan amanat undang-undangnya jelas. Jika taat undang-undang nomor 23 tahun 2017 bahwa perlintasan sebidang itu wajib dijaga dan juga jika tidak ada izin itu wajib ditutup. Nah, ini kebetulan yang di kejadian di Bulak Kapal ini tepatnya ya, ini tidak dijaga, hanya dijaga oleh swadaya saja seperti itu. Padahal ini perlintasannya sangat ramai seperti itu. Nah, ini memang ada rencana akan dibangun flyover tapi baru masih. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini tadi kami juga harus benar-benar nanti mengetahui investigasi dari KNKT seperti apa nih. Apa karena persinyalannya yang tidak berfungsi dengan baik, atau dari masinisnya yang lalai seperti itu ya kan? Karena ini kan di stasiun ya seperti itu yang harusnya penerangannya baik ya kan ya, penerangannya baik segala macam seperti itu. Kami punya
ide bagaimana kalau jika sistemnya ini belum sempurna, belum bagus, beda kayak kereta cepat ya. Ada benda sensor berhenti, ada sensor berhenti. Tapi kalau di kereta api kita nih yang masih belum terklaster dengan baik, tertutup dengan baik, ini bisa masinis ini mempunyai alat yang bisa melihat 1.000 sampai 2.000 meter ke depan. Seperti kayak kita dengan bantuan CCTV, seperti kita sekarang kan bisa memantau CCTV di rumah kita seperti itu. Jadi ini setiap kali dia pandangannya di perlintasan atau di stasiun, dia bisa mengetahui dulu sejarak 1.000 meter dan juga nanti ada sensor hijau atau sensor merah selain persinyalan yang sudah ada di kereta api itu untuk salah satunya untuk mencegah. Dan yang terakhir, yang ketiga ya kita pasti akan nanti dalam waktu dekat akan memanggil Kementerian Perhubungan dan kereta api dan stakeholder yang terkait. Ya kita sekarang kemarin kan kita fokus evakuasi daripada korban seperti itu Pak, kira-kira seperti itu. Oke, jadi dalam rangka untuk bisa ke depannya begitu harus ada evaluasi investigasi yang kemudian segera dilakukan, termasuk juga Komisi 5 DPR RI juga nanti akan memanggil Dirut PT KAI dan juga Kementerian Perhubungan ya untuk meminta kejelasan terkait dengan penyebab kecelakaan termasuk juga soal investigasi. Betul, menarik sekali apa yang Anda katakan Pak Miko. Ini terjadi di stasiun begitu ya, di stasiun di mana kereta berhenti begitu. Ada tanda tanya besar bagaimana dengan fungsi persinyalan di setiap stasiun, termasuk juga bagaimana maintenance-nya, dugaan human factor ini yang kemudian juga harus didalami lagi, diinvestigasi lagi Pak Joni. Kalau tidak salah, kemarin saya sempat berdiskusi juga dengan salah satu narasumber pada program sebelumnya begitu ya. Sebenarnya untuk MRT dan kereta bandara itu sudah dilengkapi dengan sistem ATS atau ATP begitu kalau tidak salah, saya koreksi kalau saya salah Pak Joni. Nah, mengapa kemudian untuk kereta api jarak jauh dan juga kereta komuter lain belum ada dipasang mekanisme seperti ini untuk kemudian kita bisa punya jaminan keselamatan? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang jaminan keselamatan ya, sesungguhnya stasiun itu adalah salah satu tempat yang paling aman bagi kereta api. Karena stasiun tersebut itu sudah dilengkapi semua fasilitas, semua hal yang bisa menjamin keselamatan kereta api. Di antaranya itu adalah sinyal. Sinyal itu baik sinyal yang berada di arah hulu maupun di arah hilir. Sehingga dengan sinyal itu sebenarnya kereta api itu terprotek ketika berada di stasiun. Nah, tentu pertanyaannya adalah fakta di lapangan, kenapa kereta api Argo Bromo Anggrek itu bisa masuk dan menabrak dari belakang? Itu mungkin pertanyaannya. Nah, di kita Mbak, di Indonesia ini sebenarnya menganut sistem prinsip absolute block system persinyalan. Artinya sebenarnya dengan persinyalan elektrik sekarang ini bahwa mewajibkan sinyal masuk berwarna merah selama ada kereta api di petak blok di depannya atau ada kereta api di stasiun di salah satu jalur. Artinya sebenarnya ketika ada otomatisasi sinyal sudah berwarna merah itu kereta api sudah terlindungi, harusnya sudah terlindungi. Nah, kemudian terkait dengan apakah persinyalan sekarang ini sudah bisa memproteksi perjalanan kereta api, harusnya sudah bisa karena sudah elektrifikasi ya. Jadi Mbak, kita harus bisa mengenal ada dua jenis persinyalan yang dipakai di Indonesia ini di perkereta apian. Ada yang namanya sinyal mekanik dan ada namanya sinyal elektrik. Dan sinyal elektrik ini merupakan salah satu persinyalan yang sesungguhnya sudah sangat memadai untuk operasional keselamatan kereta api. Nah, terkait dengan tadi pertanyaannya, apakah perlu menggunakan atau memasang atau mengupgrade alat tambahan sebagai pelapis dari keamanan itu bisa saja dan itu juga memang diperlukan. Misalnya tadi perlu memasang ATP, automatic train protection.
asal di lokomotif. Saya lagi sungkem. Kemudian apa sih fungsi ATP ini? Fungsi ATP ini adalah Berhenti. ATP ini bisa menghentikan kereta api dalam kondisi darurat, Mbak. Nah, jadi memang Berhenti. untuk kasus ini untuk kasus ini karena menggunakan lokomotif yang bukan seperti misalnya tadi disebut MRT dan misalnya kereta api Bandara. yang bandara dan yang kekinian tadi, maka memang saat ini belum terpasang. Tapi sesungguhnya dengan sistem persinyalan sudah ada ini sudah bisa memprotek perjalanan kereta api seperti itu. Oke, walaupun memang kalau ditambah lagi untuk alatnya atau penambahan untuk bisa menjamin memproteksi lebih aman itu lebih bagus begitu ya, Pak Joni ya. Nah, tapi yang kemudian kita juga pertanyakan adalah ketika tadi Anda mengatakan seharusnya stasiun itu adalah tempat yang paling aman di mana seluruh mekanisme termasuk juga soal persinyalan di sana bisa berjalan dengan baik begitu ketika dibandingkan ketika di tengah jalur perlintasan begitu. Nah, apa yang kemudian harus dievaluasi soal persinyalan ini, maintenance-nya kah atau seperti apa, auditnya atau bagaimana ini, Pak Joni? Ya, sebelum melangkah lebih jauh ya, perlu kita ulas dulu bahwa dalam sistem operasional kereta api itu paling tidak ada 3 elemen penting yang terlibat di situ ya. Yang pertama tentu adalah manusianya itu sendiri atau human atau operatornya. Yang kedua adalah sarana. Sarana itu bisa meliputi lokomotif, gerbong, dan keretanya itu sendiri. Yang ketiga adalah prasarana. Prasarana perkereta apian itu apa aja sih? Di dalamnya ada persinyalan, ada juga stasiun, jembatan, terowongan, dan jalan rel itu sendiri. Nah, ketiga komponen inilah menurut saya yang perlu dilakukan audit keselamatan. Jangan nanti dari situ mungkin bisa dilakukan investigasi lebih mendalam terkait mana celah yang tadi berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, gitu Mbak. Oke, tapi saya ingin juga bertanya kepada DPR, Pak Miko, soal penambahan proteksi lebih begitu ya, walaupun memang sudah ada persinyalan, elektrifikasi dan segala macam yang kemudian sudah dilengkapi di kereta api kita begitu termasuk juga di stasiun. Tapi menurut Anda perlukah kemudian ada double proteksi di sana dengan kemudian juga menambah sistem ATP di sana begitu ya, seperti yang dikenakan kepada MRT dan juga kereta bandara. Kalau dari DPR sendiri bagaimana soal manajemen risiko termasuk juga rencana untuk bisa double proteksi? Ya, jadi semuanya harus kita tempuh. Yang pertama, kami kemarin mengusulkan untuk seluruh perlintasan sebidang itu wajib diatur dan wajib dioperasikan oleh pihak KAI, bukan dari swadaya ya, seperti itu. Yang pertama itu, ini kan karena penyebab kecelakaannya karena dikelola oleh swadaya dari masyarakat setempat ya untuk mengelola palang perlintasannya. Itu wajib pemerintah hadir. Sebenarnya kalau dalam peraturan pemerintah itu tahun 2018 jelas bahwa itu untuk jalan nasional itu kementerian, untuk jalan provinsi itu yang bertanggung jawab gubernur, untuk jalan kota dan itu yang wajib wali kota atau bupati untuk jalan. Nah, untuk ini sekarang Pak Presiden sudah mengambil alih, kemarin sudah mengucurkan dana 4 triliun untuk 1.800 perlintasan seperti itu. Ya itu kalau 1.800 itu pasti untuk palang otomatis, kalau untuk flyover dan underpass itu hanya nanti sebagian saja seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, kita tahu untuk di Jabodetabek ini wajib untuk yang double track. Jadi untuk yang ada komuter dan kereta jarak jauh itu harusnya sudah ada double track. Nah, yang double track ini sampai saat ini yang ke arah timur hanya sampai di Bekasi. Nah, di Bekasi Timur Cikarang ini belum, padahal kita tahu kereta listrik itu sampai dengan Cikarang. Nah, ini rencananya harusnya sampai Cikarang ini sudah double track. Jadi
terpisah antara kereta jarak jauh Dan kereta kereta KRL komuter lain ini berbeda, jadi jalurnya berbeda. Yang ketiga tadi sistem ATP itu harus diterapkan. Dan kalau kami mengusulkan ya tadi itu tambahan sistem bahwa di masinis itu mempunyai jarak pandang yang lebih jauh, bantuan 1.000 sampai 2.000 meter. Ya, seperti itu sih Mbak kira-kira dari kami yang nanti akan kita perjuangkan dari Komisi 5 kepada Keperhubungan dan PT KAI seperti itu. Oke, bagaimana dengan usulan yang dikatakan oleh Pak Miko, Pak Joni, termasuk soal double track yang harus kemudian menjadi concern terutama untuk stasiun-stasiun yang dilintasi kereta api jarak jauh dan juga KRL komuter lain, karena memang kalau menurut Pak Miko datanya double track ini hanya sampai stasiun Bekasi ya Pak Miko ya? Ya betul, sampai stasiun Bekasi double track ya. Oke, bagaimana Pak Joni merespon ini? Ya, terima kasih ya. Memang saya sepakat dengan Pak Niko ya bahwa pemerintah itu memang harus hadir dengan kasus seperti ini ya. Maka seperti kita ketahui bersama bahwa double track itu ya, Mbak ya, bukan double track ya, double track itu double track. Ya, double track itu baru tersedia di rute dari Manggarai sampai dengan Bekasi saja saat ini, sampai dengan Bekasi saja. Sedangkan dari Bekasi ke stasiun Cikarang itu masih double track. Nah, jadi memang kami sepakat untuk mendorong pemerintah agar melakukan ya pembangunan double track itu sampai dengan ke stasiun Cikarang. Kenapa? Karena headway dari Bekasi ke Cikarang itu rata-rata 3 menit. Headway itu artinya jarak antar KA itu yang datang dan berangkat itu 3 menit. Jadi sangat rapat sekali headway-nya itu. Maka perlu menjadi perhatian pemerintah untuk membangun double track dari Bekasi ke Cikarang. Nah, kemudian kenapa double track ini harus dibangun? Karena supaya terjadi perbedaan pelayanan antara pelayanan kereta api jarak jauh dengan dengan KRL. Kalau sekarang kan sama, karena hanya double track, jadi track yang digunakan itu ya yang menggunakannya itu KRL juga termasuk jarak jauh. Sementara pola pelayanan itu berbeda, maka perlu adanya double track. Perbedaannya apa? Misalnya kereta api jarak jauh itu dia tidak berhenti di setiap stasiun. Sementara KRL berhenti di tiap stasiun. Ini perbedaan mencolok dan ini memang butuh double track tadi sehingga mereka memiliki tracknya tersendiri. Seperti itu. Oke, tanpa berupaya untuk mendahului investigasi yang dilakukan saat ini, yang sedang dilakukan oleh KNKT ya Pak Joni, kalau Anda melihat peristiwa kemarin, faktor apa yang paling berpengaruh menyumbang adanya kecelakaan di stasiun Bekasi Timur? Ya, kalau saya boleh diizinkan untuk memberikan pandangan umum saya, setidaknya dari saya itu paling tidak ada 6 faktor yang bisa ya diduga menjadi kemungkinan menjadi penyebab kecelakaan kereta api ditabrak dari belakang, Mbak. Apa saja 6 faktor ini? Secara singkat saya sampaikan. Yang pertama adalah bisa terjadinya itu karena adanya pelanggaran terhadap sinyal merah atau indikasi berhenti. Jadi sinyal sudah menunjukkan aspek merah, harusnya kereta berhenti tapi tidak berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa terjadi kegagalan sistem sinyal, sehingga sinyal atau sistem itu menampilkan aspek yang keliru. Harusnya aspek yang itu misalnya berhenti tapi yang di lapangan ternyata berjalan. Nah, yang ketiga adalah terjadinya miskomunikasi. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan KA ditabrak dari belakang. Miskomunikasi ini seperti apa? Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam operasi kereta api itu terjadi komunikasi yang intens ya antara masinis yang ada di lapangan dengan sistem pengendali kereta api terpusat. Itu selalu ada komunikasi yang intens untuk bisa mengoperasikan kereta api dengan baik. Nah, yang keempat adalah mungkin saja bisa terjadi penyimpangan prosedur yang menyebabkan kereta api itu diizinkan masuk ke jalur yang masih terisi. Kenapa bisa ada penyimpangan prosedur?
Ya, itu tadi Mbak, bisa terjadi karena adanya human error tadi ya, diduga seperti itu. Jadi Oke. penyimpangan prosedur ini bisa saja terjadi karena seperti kita lihat di sini, ini ada prosedur yang tidak normal di situ. Kenapa tidak normal? Karena adanya rintang jalan di perlintasan. Nah, karena adanya tadi KRL tetap menabrak taksi di perlintasan ya, sehingga itu terjadi hal yang tidak normal sesungguhnya. Kenapa? Karena kereta api itu akhirnya berhenti dan kemudian kereta api yang berikutnya juga berhenti di stasiun Bekasi. Nah, ini ada prosedur yang harus dilakukan dalam kondisi tidak normal ini. Nah, bisa saja ini terjadi penyimpangan prosedur seperti itu. Kemudian yang kelima, masalah teknis. Masalah teknis ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan ditabrak dari belakang. Apa misalnya masalah teknis ini? Misalnya seperti gangguan rem atau rem blong pada kereta api di belakangnya, sehingga kereta api tersebut gagal melakukan pengiriman untuk bisa berhenti tepat waktu, meskipun sinyal sudah terlihat. Dan yang terakhir, yang faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ditabrak dari belakang itu ya tentu adalah faktor konsentrasi. Seperti kita ketahui bahwa kereta api Argo Bromo Angga itu powerful, memang masinis itu harus betul-betul konsentrasi ya, karena dia harus bisa melihat dengan tegas. Oke, jadi ada beberapa faktor yang menurut Anda penting untuk kemudian menjadi catatan, Pak Joni? Ya, Ya, silakan diulangi kembali untuk yang poin terakhir, Pak. Tadi sempat terputus. ya, jadi poin ke-6 itu adalah faktor konsentrasi. Faktor konsentrasi ini sangat diperlukan, Mbak. Karena seperti kita ketahui bahwa masinis itu merupakan powerful ya ketika dia mengemudikan kereta api. Karena dia harus bisa memastikan kondisi jalur di depannya, memastikan kondisi aspek sinyal yang akan dihadapinya, sehingga diperlukan konsentrasi yang penuh ketika seorang masinis membawa kereta api. Apabila konsentrasi ini atau fokus ini tidak maksimal, ini bisa menjadi hal yang tidak baik bagi perjalanan kereta api. Jadi 6 faktor ini, Mbak, yang saya bisa rekomendasikan kepada teman-teman KNKT untuk bisa didalami lebih lanjut dalam hal investigasi kecelakaan seperti ini. Oke, dan termasuk juga soal keterlibatan KNKT dalam kasus ini untuk bisa memastikan hasil evaluasi ini tetap objektif dan tidak hanya berhenti kepada soal human factor, melainkan juga kepada sistem yang lebih menyeluruh, lebih komprehensif yang harus segera dievaluasi. Menurut Anda seperti itu ya, Pak Ya, Joni? betul sekali. Jadi memang saya rasa ini KNKT memang harus bekerja cepat ya dan cermat, sehingga ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kalau bisa ini tidak terulang lagi dan bisa ke depan lebih baik dalam rangka melayani masyarakat di bidang transportasi perkeretaapian ini, seperti itu. Oke, tapi kemudian kalau melihat yang sekarang ya, Pak Joni, soal SOP, standar operasi prosedur operasi standar operasi prosedur saat ini benarkah sudah cukup adaptif terhadap dinamika di lapangan, termasuk juga soal bagaimana arus lalu lintas yang cukup padat di perlintasan sebidang, termasuk juga yang ilegal begitu, sampai masih ada celah sampai akhirnya ada peristiwa kecelakaan semacam ini? Ya, kalau saya lihat ya, kalau kita bicara soal SOP, kemudian reglemen, atau kalau di kereta api itu dikenal dengan peraturan dinas ya, itu sebenarnya SOP yang sekarang ini sudah adaptif dan sudah sangat memadai untuk bisa mengoperasikan kereta api secara baik. Itu yang saya ketahui. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ketika sudah ada SOP yang baik, ya, SOP yang adaptif, aturan yang sudah lengkap, ini bisa terjadi. Nah, ini yang memang tanda tanya yang memang perlu kita benahi bersama-sama. Kemudian terkait dengan tadi, kenapa masih sering terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang, terutama yang ilegal? Ada sebenarnya Mbak Adisti, ada 3 solusi yang bisa menjawab itu. Yang pertama adalah solusi infrastruktur. Peran pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat perlintasan sebidang itu menjadi tidak sebidang.
Mana caranya? Ya bangun underpass atau bangun flyover. Memang ini butuh dana yang besar. Itu solusi yang pertama, solusi infrastruktur. Yang kedua adalah solusi edukasi, solusi budaya. Saat ini saya melihat masih kurang edukasi kepada pengendara, ya terutama dari pihak-pihak terkait untuk mengedukasi pentingnya mendahulukan perjalanan kereta api daripada perjalanan pengendara jalan raya, Mbak. Padahal di Undang-Undang nomor 2 di Undang-Undang Perkereta-apian bahwa apabila terjadi perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan raya, maka pemakai jalan raya wajib mendahulukan jalannya kereta api. Nah, sekarang ini nyatanya di lapangannya itu banyak pengemudi yang tidak sabaran, sehingga terjadi menerobos, mogok di tengah jalan dan sebagainya karena panik tadi. Itu yang kedua. Solusi yang ketiga adalah solusi hukum. Kalau kita bicara tadi, Mbak Desti tadi sempat mengatakan menerobos pintu perlintasan kereta api itu merupakan tindakan pidana, dan itu harus ada solusi hukum yang tegas agar membuat efek jera bagi pelanggarnya. Jadi 3 solusi ini menurut saya yang harusnya bisa diterapkan dengan baik sehingga mengurangi kejadian kecelakaan atau bisa mungkin menjadikan perjalanan kereta api itu tidak ada lagi kecelakaan di perlintasan sebidang seperti itu. Oke, saya terakhir ke Pak Miko. Pak Miko, bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang akan didorong oleh Komisi 5 DPR RI kepada PT KAI, kemudian juga DJKA dan juga otoritas terkait lainnya, pertanggungjawaban kepada publik yang menurut Anda akan didorong oleh Komisi 5 DPR dan paling tepat dari pihak operator kereta api selain pemberian santunan, guna kemudian kita tahu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Itulah yang kemudian perlu PR ekstra yang harus dilakukan saat ini oleh otoritas setempat. Pak Miko. Ya, yang pertama kita memastikan para korban ini diberikan santunan yang baik dan cukup. Yang kedua, kita memastikan operasional daripada kereta ini aman, nyaman, ya. Ini kita memastikan, ya. Yang ketiga, prasarana penunjangnya ini wajib harus dipenuhi, ya. Tadi itu kalau perlintasan sebidang ini belum bisa ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang, ya. Ini wajib dijaga dengan baik, ya kan. Kita kemarin ada usulan juga penjagaan ini supaya pengguna jalan ini sabar, ya. Kita buat himbauan, ya kan. Sama tuh sekarang di lampu traffic light itu banyak di setel musik, ya kan, himbauan jangan melewati, ingat keluarga di rumah, seperti himbauan-himbauan seperti itulah nanti supaya masyarakat ini mau sabar menunggu seperti itu. Daripada suara sirine yang memengingkan itu nanti tetap ada, tapi ada himbauan-himbauan, ya kan. Jadi masyarakat ini mau bersabar seperti itu. Ini kan karena faktor tidak sabar saja menunggu 2-3 menit seperti itu. Dan yang terakhir kita memastikan anggaran untuk fasilitas semuanya ini tersedia dan bisa dijalankan dalam waktu dekat. Karena kita tahu kereta api ini adalah sebenarnya transportasi yang aman setelah pesawat, ya. Jadi dia ini kan jalurnya sendiri aman, tidak bersinggungan sebenarnya. Jalurnya sendiri, ya kan, tidak ada persimpangan yang harusnya terjadi. Ini kan tabrakan dari belakang. Ini sebenarnya zamannya sudah canggih sebenarnya tadi, harusnya dipastikan kalau tadi sistemnya misalkan ada gangguan, ya sama seperti waktu gempa kemarin, WUS itu berhenti, ya kan, ya kereta cepat itu berhenti pada saat gempa, ya kan, itu sistem, ya kan. Tapi pada saat sistemnya ini mati atau apa, nah ini kan bisa manual, ya. Jadi si visual, nah si masinis ini wajib bisa mengetahui, ya seperti itu. Dan juga yang terakhir kita harus evaluasi juga ini tadi para masinis ini pada saat kondisi tertentu dia harus punya kemampuan mengambil sikap, mengambil keputusan seperti itu. Ini kan tadi Pak Joni sudah mengatakan ini sesuatu yang tidak wajar. Ada kejadian kereta menabrak taksi
Ini kejadian seperti itu, masinis ini harus punya kemampuan dia mengambil keputusan jika persinyalannya error seperti apa. Seperti itulah, itu perlu pelatihan khusus. Nah, kita akan dorong nanti seluruh masinis kita evaluasi harus punya kemampuan seperti itu, ya kan? Sama juga yang dikatakan oleh pihak dari Basarnas pada saat ada terjadi kecelakaan, yang terdekat adalah wajib menolong, yang lainnya seperti baru tim yang bisa hadir. Sama seperti itu pada saat kejadian tidak wajar. Nah, masinis ini punya keterampilan, punya kemampuan mengambil keputusan yang tepat seperti itu kira-kira. Itu Mbak dari kami. Oke. Terima kasih. Oke, kita harapkan akan ada evaluasi dan juga investigasi. Kita akan tunggu secara sabar begitu ya, apa yang nanti menjadi catatan dari peristiwa kecelakaan yang terjadi. Dan salah satunya adalah rekan kami, sahabat kami, Ain, yang juga menjadi korban dari kecelakaan kereta api kita di turut Stasiun berduka Bekasi cita, Timur. Mbak. Terima kasih Pak Joni Martinus dan juga anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PKB, Pak Sujatmiko telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.